Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim KKN dari Muhammadiyah Gombong. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat walaupun secara virtual ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang antibiotik, kemudian tentang kosmetik dan eksfoliatif. Untuk materi antibiotik akan disampaikan oleh Mas Yusuf. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan sedikit mengenai antibiotik. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan materi yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik yang bijak untuk pencegahan resistensi. Ya, mungkin dari audiens sudah tidak asing lagi dengan kata antibiotik. Ya, kita melangkah langsung ke slide berikutnya. Oke, untuk outline-nya sendiri, apa sih itu antibiotik? Apakah itu resistensi antibiotik dan bagaimana sih cara penggunaan antibiotik? Langsung saja ke slide berikutnya. Oke, antibiotik itu merupakan obat atau senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan bakteri yang menyebabkan infeksi. Nah, antibiotik ini tidak bisa digunakan untuk membunuh virus ataupun bakteri ataupun jamur. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk resistensi antibiotik sendiri, di mana merupakan masalah global dan tantangan global yang menyebabkan peningkatan jumlah kematian dan beban ekonomi, serta perpanjangan lama rawat inap, penggunaan antibiotik yang lebih lama dan mahal. Oke, selanjutnya. Kemudian resistensi antibiotik ini menyebabkan kematian 700.000 jiwa per tahun, dan pada tahun 2050 ya diprediksi akan menyebabkan kematian 10 juta jiwa per tahun di seluruh dunia. Hal ini tentu menjadi PR tersendiri bagi kita tenaga kesehatan dan juga masyarakat untuk lebih aktif lagi terkait dengan penggunaan antibiotik. Kita lanjut. Di dalam slide ini ada bagian yang menjelaskan di mana tren perkembangan resistensi antibiotik dari tahun ke tahun yang dimulai dari tahun 1985, di mana resistensi dari bakteri ini berjalan meningkat dan pada tahun 2009 berangsur menurun ya. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Kemudian penyebab utama dari resistensi antibiotik ini adalah yang pertama, penggunaan antibiotik itu tidak tepat pada manusia. Kemudian, penggunaan antibiotik yang tidak tepat pada hewan. Yang kemudian, pembuangan limbah antibiotik ke lingkungan, di mana penggunaan antibiotik yang bijak itu dapat dilakukan pencegahan dan dapat dilakukan patuh terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, penggunaan antibiotik yang rasional itu adalah membunuh dari bakteri ya, di mana kalau misalkan virus, fungi, dan parasit itu tidak bisa dibunuh oleh antibiotik, karena antibiotik sendiri memang hanya khusus digunakan untuk membunuh atau menghambat dari pertumbuhan bakteri. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana sih penggunaan antibiotik yang rasional? Di sini ada beberapa cara. Yang pertama adalah tidak membeli antibiotik sendiri tanpa resep dokter. Sebagaimana diketahui bahwasanya antibiotik itu termasuk obat keras di mana harus menggunakan resep dokter. Jadi kalau misalkan membeli antibiotik tanpa resep dokter itu tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan antibiotik untuk selain dari infeksi bakteri. Kalau misalnya ada yang flu ataupun ada yang kena batuk, itu
tidak semua penyebabnya itu adalah dari bakteri, ada juga yang dari virus. Kalau misalnya penyebabnya adalah virus seperti flu, itu tidak bisa digunakan antibiotik. Kemudian untuk selanjutnya adalah tidak menyimpan antibiotik untuk persediaan yang di rumah. Nah, karena penggunaan antibiotik ini kan harus rutin dilakukan. Kalau misalkan telah dilakukan, harus diulang lagi. Kemudian tidak memberi antibiotik sisa kepada orang lain. Nah, hal ini cukup membahayakan ya, karena setiap orang memiliki ketentuan yang tersendiri. Artinya kekebalan tubuh seseorang itu berbeda dengan orang lain. Jadi untuk penggunaan antibiotik sebaiknya untuk diri sendiri terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah tanyakan kepada apoteker informasi dari antibiotik. Untuk apoteker sendiri bisa ditanyakan di apotek ataupun di rumah sakit. Bisa juga bertanya dengan asisten apotekernya. Ya, slide berikutnya. Penggunaan antibiotik yang rasional, infeksi virus yang tidak memerlukan antibiotik. Seperti apa saja penyakitnya? Yang pertama ada batuk pilek tanpa sesak, kemudian influenza, kemudian cacar air, gondong, campak, luka kecil, demam berdarah, diare cair tanpa berdarah, dan hepatitis. Selanjutnya. Oke, yang harus diperhatikan saat menggunakan antibiotik ini ada beberapa macam yang perlu diperhatikan nih. Pertama adalah antibiotik hanya untuk infeksi bakteri. Tidak bisa digunakan untuk virus ataupun parasit. Kemudian apabila sakit infeksi akibat virus, jangan meminta dokter untuk meresepkan antibiotik. Kita sebagai misalkan pasien tidak boleh meminta obat antibiotik kepada dokter. Sedangkan dokter itu lebih mengetahui apa yang kita butuhkan sebagai pasien. Kemudian antibiotik hanya dengan resep dokter dan digunakan sesuai petunjuk dokter dan apoteker. Nah, ketika kita mengonsumsi antibiotik, pastikan itu ada aturan pakainya. Misalnya 2 kali sehari, berarti minumnya tiap 12 jam. Diminumnya sesudah makan, rutin dihabiskan. Kemudian yang berikutnya adalah tanyakan pada dokter apakah diagnosa penyakit Anda dan apakah ada infeksi bakteri. Kemudian jangan membeli antibiotik tanpa resep dokter. Kemudian jangan memberi antibiotik saja atau diresepkan untuk diri sendiri kepada orang lain. Lanjut. Tanyakan kepada apoteker informasi tentang antibiotik. Yang pertama itu ada jenis dan jumlah obat yang diterima, aturan minum obatnya, waktu dan intervalnya, cara menyimpan obat, kemungkinan efek samping atau risiko alergi. Oke, slide berikutnya saja. Kenapa bakteri menjadi resisten? Yang pertama, dipicu oleh penggunaan antibiotik yang salah. Karena penggunaan antibiotik yang salah dapat menyebabkan terjadinya resistensi. Kalau misalnya sudah kebal dengan antibiotik ini, maka harus ditingkatkan lagi antibiotiknya dengan spektrum yang lebih luas atau jangkauan yang lebih luas lagi. Kemudian sering menggunakan antibiotik. Kalau misalkan kita dengan gejala yang tidak parah, itu tidak memerlukan antibiotik. Misalnya dari dokter sendiri tidak menyarankan untuk menggunakan antibiotik. Nah, kita sebagai pasien juga harus mengikuti arahan dari dokter untuk tidak mengonsumsi antibiotik. Kemudian konsumsi makanan yang mengandung residu antibiotik. Kemudian yang terakhir adalah tertular pasien infeksi bakteri resisten. Lanjut. Nah, untuk kesimpulannya ada 3 poin. Pertama adalah resistensi antibiotik dapat dicegah dengan penggunaan antibiotik yang rasional dan patuh pada prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Kemudian, antibiotik hanya digunakan untuk pengobatan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus ataupun jamur. Kemudian, resistensi antibiotik ini merupakan tanggung jawab dari semua profesi kesehatan dan lintas sektor dalam pencegahan dan penanganannya. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya berikan kepada moderator.
Silakan. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Lanjut untuk materi berikutnya tentang kosmetik yang disampaikan oleh Sinatu Agustin. Silakan Sofi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator Mbak Rafiani yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan kosmetik halal. Ya, langsung saja. Definisi kosmetik itu ada dua. Yang pertama menurut Surat Keputusan Kepala Badan POM RI nomor HK 0005.4.1745 tentang kosmetik, di mana kosmetik itu adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia, seperti epidermis, kemudian rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi atau mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan atau memperbaiki bau badan atau melindungi dan memelihara tubuh pada kondisi baik. Kemudian definisi kosmetika yang kedua yaitu menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220 tentang produksi dan peredaran kosmetik dan alat kesehatan, di mana kosmetik itu adalah bahan atau campuran bahan untuk digosokkan, dilekatkan, dituangkan, dipercikan atau disemprotkan pada, dimasukkan dalam, dipergunakan pada badan atau pada dengan maksud untuk membersihkan, memelihara, menambah daya tarik atau mengubah rupa dan tidak termasuk golongan obat. Ya, kemudian mengarah pada kosmetik halal. Dalam Islam itu menganjurkan 3 aspek yang perlu ditekankan dalam ajarannya, yaitu terkait halal, haram, dan najis. Salah satunya yaitu terkait kehalalan dalam produk kosmetik. Banyak produk kosmetik yang mengandung beberapa komposisi yang tidak halal. Tidak hanya itu, proses pembuatannya pun juga tidak halal. Ketentuan produk kosmetik ataupun make up telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Ya, untuk undang-undangnya bisa dicari sendiri, Bu. Ya, untuk kosmetik halal itu sendiri yaitu kosmetik dengan kandungan bahan-bahan yang sesuai menurut hukum Islam. Produk kosmetik yang halal tidak boleh mengandung bahan-bahan yang berasal dari babi, darah, bagian tubuh manusia seperti plasenta, kemudian hewan pemangsa, reptil, dan serangga. Bahan kosmetik yang berasal dari hewan yang diizinkan harus disembelih menurut hukum Islam untuk dianggap halal. Ya, jadi untuk industri kosmetik itu ada 2. Yang pertama yaitu industri kosmetik golongan A. Untuk persyaratannya itu harus memiliki apoteker sebagai penanggung jawab, kemudian memiliki fasilitas produksi sesuai dengan produk yang akan dibuat, kemudian memproduksi semua bentuk dan jenis sediaan, memiliki fasilitas laboratorium, dan wajib menerapkan CPKB. Kemudian untuk persyaratan industri kosmetik golongan B itu harus memiliki sekurang-kurangnya tenaga teknis kefarmasian sebagai penanggung jawab. Kemudian memiliki fasilitas produksi dengan teknologi sederhana sesuai produk yang akan dibuat. Dilarang memproduksi kosmetik sediaan bayi, mengandung bahan antiseptik, anti ketombe, pencerah kulit, dan tabir surya. Kemudian bentuk dan jenis kosmetik dengan teknologi sederhana dan menerapkan higien sanitasi dan dokumentasi. Ya, kemudian bentuk dan jenis sediaan yang dapat diproduksi di industri kosmetik golongan B itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada bentuk sediaan cair, yaitu ada contoh sediaannya, Ibu. Kemudian ada cairan kental, kemudian krim, sediaan setengah padat, kemudian sediaan padat, sediaan serbuk, dan sediaan suspensi. Ya, untuk penggolongan kosmetik itu sendiri juga ada 2. Yang pertama, kosmetik golongan 1 itu
Contohnya kosmetik yang digunakan untuk bayi, kosmetik yang digunakan sekitar mata, rongga mulut, dan mukosa lainnya, kosmetika yang menggunakan bahan dengan persyaratan kadar dan penandaan, kemudian kosmetik yang mengandung bahan dan fungsinya belum lazim, serta belum diketahui keamanan dan kemanfaatannya. Kemudian untuk kosmetik golongan 2 itu, contohnya itu kosmetik yang tidak termasuk golongan 1. Ya, ini salah satu contoh kosmetik golongan 1, Ibu. Ada produk bayi, kemudian kosmetik untuk bagian mata dan bagian bibir. Ya, untuk kategori kosmetik itu berdasarkan fungsinya, kosmetik terdiri dari 13 kategori. Yang pertama sediaan bayi, sediaan mandi, kebersihan badan, kemudian sediaan cukur, sediaan wangi-wangian, sediaan rambut, sediaan pewarna rambut, kemudian rias mata, rias wajah, perawatan kulit, kemudian sediaan mandi surya dan tabir surya, sediaan kuku dan higien mulut. Ya, untuk penandaan kosmetik itu sendiri itu bisa kita temukan dalam produk kosmetik yang meliputi yang pertama itu nama produk, kemudian nama dan alamat produsen atau importer atau penyalur, kemudian ukuran, isi atau berat bersih, komposisi harus memuat semua bahan, kemudian nomor izin edar, nomor batch atau kode produksi, kegunaan dan cara penggunaan kecuali untuk produk yang sudah jelas, kemudian penggunaannya, bulan dan tahun kedaluarsa bagi produk yang stabilitasnya kurang dari 30 bulan, kemudian penandaan yang berkaitan dengan keamanan. Ya, untuk promosi dan iklan terkait kosmetik itu harus objektif ya Bu persyaratannya, kemudian tidak menyesatkan atau tidak berlebihan, kemudian lengkap, harus sesuai dengan misal terkait komposisinya itu harus benar-benar lengkap dalam produk kosmetik. Kemudian mendidik dan etis atau sesuai norma susila dan tidak boleh diperagakan atau ditunjukkan untuk bayi kecuali kosmetika golongan sediaan bayi. Kemudian iklan dalam produk kosmetik juga tidak boleh seolah-olah sebagai obat. Kemudian rekomendasi lab, instansi pemerintah, organisasi kesehatan atau kecantikan. Kemudian tidak boleh juga digunakan atau menggunakan peragaan tenaga kesehatan atau yang mirip dengan itu. Kemudian iklan kosmetik juga tidak boleh seolah-olah dapat mempengaruhi fungsi fisiologis dan atau metabolisme tubuh. Ya, ini adalah bahan-bahan yang sebelumnya diizinkan untuk sediaan kosmetik, kemudian dilarang. Yang pertama itu M-phenylendiamin, hidrokinon, fenol dan garam alkalinya, lead acid, kemudian solvent red 1, D dan C brown nomor 1 atau asid orange nomor 24, kemudian metilen klorid, D dan C red nomor 13, kemudian ada vitamin K. Ya, jika ibu-ibu sekalian menemukan beberapa bahan yang terdaftar di slide di kosmetik Anda, ini perlu diwaspadai Ibu terkait efek sampingnya ke belakang. Ya, ini adalah jenis bahan obat, kemudian yang dipersalahgunakan pada klinik kecantikan. Yang pertama ada hidrokinon. Ini biasanya digunakan pada sediaan untuk perawatan kulit seperti pemutih wajah. Kemudian asam retinoat ini juga digunakan pada sediaan pemutih wajah atau anti jerawat. Kemudian resorcinol itu juga untuk anti jerawat. Kemudian golongan kortikosteroid itu biasanya sering digunakan pada day cream atau krim harian, kemudian krim malam, dan light tonic cream. Kemudian untuk ketoconazole itu biasanya digunakan pada sampo anti ketombe. Kemudian vitamin K dan vitamin D itu untuk anti wrinkle. Kemudian antihistamin itu untuk anti jerawat, krim untuk mengurangi rasa gatal dan atau ruam. Dan PABA itu untuk sunblock atau sunscreen. Nah, ini sebenarnya itu bahan obat Bu, tapi ini
bahan-bahan ini sering disalahgunakan pada klinik kecantikan. Ya, ini saya berikan contoh beberapa produk kosmetik yang tanpa izin edar di klinik kecantikan. Nah, ini ada tambahan. Apa sih itu perbedaan sunscreen dan sunblock? Ya, sunscreen itu sendiri adalah lotion cair kimiawi yang bertindak sebagai penyaring sinar matahari. Lotion sunscreen masuk ke dalam kulit dan akan menyerap radiasi UV sebelum mencapai lapisan kulit Anda dan merusaknya. Namun tetap akan ada sebagian sinar matahari yang terserap oleh tubuh. Tekstur sunscreen lebih tipis dan akan terlihat tidak kasat mata saat diaplikasikan. Ya, kemudian untuk sunblock itu sendiri, itu mengandung mineral seperti zinc oxide atau titanium dioksida yang membangun lapisan di atas permukaan kulit, berfungsi sebagai dinding penghalang kulit dari sinar matahari. Tekstur lotion sunblock itu lebih kental dari sunscreen, berwarna putih susu dan dapat terlihat jelas oleh mata. Sunblock adalah rekomendasi perlindungan terbaik jika Anda memiliki aktivitas berjam-jam di bawah sengatan matahari, seperti berenang atau bermain di pantai. Ya, untuk bentuk sediaannya sendiri juga sudah berbeda, Bu. Untuk sunscreen dan sunblocknya, ya untuk keterangannya bisa dibaca sendiri. Ya, mungkin sekian pemaparan terkait kosmetik halal dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Lanjut ya materi yang terakhir tentang ASI eksklusif yang akan dipaparkan oleh Lulu Uljana. Silakan Mbak Lulu. Ya, terima kasih kepada moderator Mbak Raffiani. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ASI eksklusif. ASI atau air susu ibu merupakan mukjizat yang merupakan satu jenis makanan yang mencukupi seluruh unsur kebutuhan bayi, baik dari segi fisik, psikologi, sosial, maupun spiritual. Bayi tidak diberi air putih, teh, minuman lain, dan makanan lainnya selama 6 bulan pertama usianya. Komposisi yang terdapat dalam ASI yaitu faktor antibakteri, antivirus, dan anti jamur. ASI yang dikeluarkan saat pertama bayi itu lahir, cairan berwarna kuning hingga orange, kental, lengket, dan terkadang bentuk warna. Jumlahnya hanya sekitar 3-5 sendok teh. Yang selanjutnya yaitu ada keunggulan ASI. Yang pertama, ASI adalah makanan terbaik dan bergizi sempurna bagi bayi. ASI membuat bayi tumbuh sehat, kuat, dan cerdas. ASI gratis dan suhunya tepat bagi bayi. ASI aman dan bersih karena langsung dari payudara ibu. ASI menguatkan kasih sayang antara ibu dan bayi. ASI sebagai alat kontrasepsi alamiah. Yang selanjutnya, stop pemberian susu formula bagi bayi usia 0-6 bulan. Berikan bayi hanya dengan ASI saja tanpa tambahan makanan atau minuman apapun sejak lahir sampai usianya berumur 6 bulan. Setelah 6 bulan, berikan makanan tambahan dan tetap teruskan pemberian ASI hingga usianya 2 tahun. Kunci posisi yang benar saat menyusui yaitu kepala dan badan bayi berada dalam satu garis lurus. Ibu mendekap badan bayi dekat dengan tubuhnya. Ibu menopang seluruh badan bayi dan bukan hanya kepala atau bahu bayi saja. Selanjutnya, bagaimana cara menyimpan ASI perah? Yang pertama, gunakan wadah yang sesuai untuk menampung ASI seperti plastik bersih, gelas tertutup, botol, dan lain-lain. Yang kedua, jika memungkinkan, letakkan ASI di tempat yang dingin. Dalam suhu ruang atau kamar, ASI dapat bertahan
selama 6 jam. Dalam kulkas, ASI perah dapat bertahan selama 24 jam, dan dalam freezer, ASI perah tahan selama 3 bulan. Sebelum diberikan kepada bayi, sebaiknya dihangatkan dulu ASI dengan cara menaruh wadahnya dalam baki berisi air hangat, kemudian berikan ASI cair dalam 2 jam. Ingat, berikan ASI eksklusif pada bayi kita hingga usia 6 bulan, dan jangan diberikan susu formula. Teruskan pemberian ASI hingga bayi berumur 2 tahun, di samping pemberian makanan tambahan. Karena ASI merupakan makanan yang terbaik untuk bayi yang berusia 0-6 bulan. ASI eksklusif adalah hak bayi. Air susu ibu adalah hadiah yang sangat berharga yang dapat diberikan orang tua pada bayinya. Pada keadaan miskin, ASI mungkin merupakan hadiah satu-satunya yang dapat diberikan kepada bayi. Pada keadaan sakit, ASI merupakan pemberian yang menyelamatkan jiwanya. Setiap ibu bisa memberi ASI eksklusif. ASI adalah makanan terbaik bagi bayi, terutama pada usia 0-6 bulan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materinya. Nah, itulah tadi penyampaian materi dari tim KKN Muhammadiyah Gombong. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.